Tang Pak. Apa semua dua adina biar winaduna ailadina humul ladzina khusyun ya. Iya salat yang khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa yaktuna bi rayatin, kemudian datang oleh para malaikat dengan membawa bendera. Wa yunaduna, dan mereka berseru, ainal ladzina hum fi salatihim khashi'un, mana orang-orang yang dalam salat mereka yaitu khusyuk. Sumayatuna bi rayatin, kemudian datang oleh para malaikat dengan membawa bendera. Wa yunaduna, mereka berseru, aina dzakiruna allaha katsiran, mana orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Sumayatuna bi rayatin, kemudian datang malaikat dengan membawa bendera. Wa yunaduna, dan mereka berseru, ainal khaifuna, mana orang-orang yang punya jiwa takut kepada Allah. Hatta ya'tiya ala hadhil wujuhi salasu mi'atin wa ishruna rayah, sehingga datang atas ini wajah oleh 320 bendera. Li'anna lidinil islami salasa mi'atin wa ishrina hukman syar'iyyan, karena bahwa bagi agama Islam ini ada 320 hukum bangsa syarak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, dan digiringlah orang-orang yang takut pada Tuhan mereka menuju surga padahal berbondong-bondong. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, surat Yasin adalah satu surat daripada 114 surat dalam Al-Quran yang disebutkan namanya oleh Nabi, nama lainnya Yasin Qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Sampai-sampai berbicara dengan fadilah surat Yasin, man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi, siapa orang baca surat Yasin pagi hari, maka Allah berikan kemudahan sampai petang hari. Wa man qara'a Yasin hina yumsi u'tiya yusra lailihi, siapa orang yang baca Yasin malam, maghrib, petang hari, maka Allah berikan kemudahan, keberkahan, kesuksesan sampai dia malam hari, sampai menjelang pagi. Saking agungnya surat Yasin. Di antaranya Yasin ini berbicara tentang kehidupan akhirat. Kajian kita masih menerangkan pada ayat fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna
illa ma kuntum ta'malun. Di akhirat itu nanti orang pada kumpul di padang mahsyar, lalu kemudian diam 3000 tahun, lalu ada syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berterbangan buku, diperiksa itu buku, lalu kemudian ditimbang, lalu kemudian dipanggilin untuk melewati sirat. Ada yang menuju neraka dan ada yang menuju surga. Masing-masing ada rombongannya, ada rombongannya. Lanjutannya, bila pertemuan lalu ada yang bawa bendera taubat, begitu. Sumayatuna, kemudian para malaikat membawakan bendera. Lalu kemudian nanya malaikat kepada ahlul mahsyar, ainal ladzina hum fi salatihim khashi'un, mana orang-orang yang di dunia kalau salat khusyuk, maka dia bakal masuk surga melalui pintu kekhusyuan dalam salat. Jadi siapa orang salat khusyuk, maka dia spesial masuk surganya lewat jalur kekhusyuan. Khusyuk itu tingkat terendah, apa yang dibaca oleh mulut diperhatikan betul oleh telinganya. Itulah khusyuk terendah. Supaya kita bisa khusyuk di dalam kita punya solat, anggap di depan kita ada mertua kita yang lagi lihatin kita cara bagaimana calon mantu ini solatnya. Kira-kira mau dikebut apa kagak solatnya? Udah kagak. Pelan apa enggak? Dikhusyuk-khusyuin. Kayak begitu tuh. Khusyuk namanya. Latihannya begitu dulu. Nanti diomongin nama diri. Ama dia aja nggak punya surga, nggak punya neraka, khusyuk ente. Gimana mau Allah? Begitu. Kudunya mau Allah begitu. Kita omongin diri kita. Supaya khusyuk, ruku yang lama, sujud yang lama, jangan kayak matok ayam. Itu begitu. Ini menuju kekhusyuan. Supaya khusyuk, maka salat kita wuduknya yang rapih. Wuduknya yang rapi. Malam yakhsha' fi wudu'ihi lam yakhsha' fi salatihi. Yang wudunya tidak khusyuk, maka sulit untuk mendapatkan solat penuh kekhusyuan. Itu begitu. Maka orang-orang yang solat khusyuk, dialah yang sukses, begitu kata Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang bagaimana? Yang kalau salat khusyuk. Yang khusyuk. Agar supaya salat itu khusyuk, kita belajar latihan tahu makna-makna bacaan. Kalau kita nggak tahu makna bacaan, kita sulit untuk dapetin khusyuk. Biar kita sholatnya nggak kayak apa beok begitu. Jadi bisa baca la ilaha illallah tapi nggak tahu artinya beok tuh. Jangan sampai kita dari dulu sampai ni malam nggak ngerti bacaan sholat. Paling nggak kita harus ngerti apa itu Allahu Akbar artinya, Allah Akbar kabira, surat Al-Fatihah, biar kita ngerti. Karena sholat ini adalah permohonan. Salat ini adalah media komunikasi kita dengan Allah. Maka kalau kita salatnya khusyuk, kata salat, terima kasih banyak kau telah jaga aku, moga Allah jaga engkau zahir batinnya. Salat. Maka orang-orang yang di dunia salatnya khusyuk, maka orang-orang itu bakal masuk surganya duluan. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita bersama kekhusyuan di dalam solat kita. Amin
ya rabbal alamin. Sumayatuna biraya. Kemudian datang lagi malaikat membawa bendera. Lalu malaikat umumin di padang mahsyar, ainal ladzina aina dzakiruna allaha katsira. Mana orang yang demen zikir di dunia, demen baca solawat yang banyak, demen baca la ilaha illallah yang banyak. Ini yang banyak disebut pencinta zikir. Mana itu yang dulu di dunianya demen zikir? Berapa itu banyak? Ada 3 tingkatan la ilaha illallah yang dibaca pada kelas banyak. La ilaha illallah. Ada tingkat dasar. Tingkat dasar tuh kalau sekolah namanya SD. Bila mana orang itu saban hari dari 24 jam membaca la ilaha illallah 300 kali sehari semalam berapa kali? 300. Ini namanya tingkat dasar. Lalu tingkat menengah, kalau sekolah namanya SMP kalau menengah, benar enggak? Yaitu orang yang membaca la ilaha illallah saban hari 1000. Itu namanya tingkat menengah. 1000, 2000 menengah, 3000 menengah. Ada yang tingkat atas. Kalau sekolah SMA, ini orang yang saban hari berzikir la ilaha illallah 12.000 paling dikit. Itu begitu. Dalam saban harinya berapa? 12.000 ke atas. Itu namanya tingkat atas. Nah, dari ini nih saudara, kita yang ngaji nih, saya mau nanya, saudara itu masuknya di SD, SMP apa SMA? Ini yang benar nih, yang benar. Begitu. Yang benar nih. PAUD 100 nggak dapat sehari. Ini PAUD. Iya. Pokoknya kalau di bawah 300 namanya simpatisan. Apa? Iya, belum pencinta zikir belum. Baca la ilaha illallah. Kalimatnya pendek, agung maknanya, besar manfaatnya. Sebab tidak ada yang bisa menuntun jiwa yang buta kecuali Allah. Sebab tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit kecuali Allah. Segalanya Allah. Tidak ada yang menghilangkan daripada problem yang menimpa kita dengan memberi solusi terbaik kecuali Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kita rezeki yang luas kecuali Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bisa memberikan pekerjaan kepada kita yang nganggur kecuali Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bisa memberikan anak keturunan bagi kita yang mandul kecuali Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Zikir yang banyak.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Orang yang zikirnya banyak nanti masuk surganya duluan. Zikir. Kalau kita demen baca la ilallah, demen banget. Kalau ada tahlilan, itu membalasannya besek. Apaan? Apaan? Besek, bukan masuk surga duluan, bukan. Berkat-berkat, bener nggak? Begitu. Bukan itu. Emang ini menduduk di sejadah, putar tuh tasbih, baca la ilaha illallah. Saudara pengen sekaligus diratib aja tuh la ilaha illallahnya 300 minimal, 2 minimal 1000, 3 minimal 12.000, kayak begitu. Tapi saya mau ngasok dulu, baru 1000 ngasok. Ya udah dagang dulu dah, jangan ditamatin dulu, mau belum kelar ini. Baru 300, ya ntar dohor masih 700 lagi ngutang ini. Ya terus. Enggak apa-apa. Yang penting baca la ilaha illallah. Karena ini zikir paling tingginya zikir. Kata Nabi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tingginya zikir adalah la ilaha illallah. Zikir yang luar biasa dalam hidup, dalam dunia tarekat. Mau tarekat apa aja? Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, Syatariyah, semuanya dah. Itu mesti zikirnya la ilaha illallah. Baca. Zikir ini luar biasa. Enggak ada huruf bibir, huruf jauf semuanya, karena harus dalam hati. La ilaha illallah. Ini orang yang di dunianya demen zikir sebagai ruknut thariq, sendi di dalam jalan menuju kepada Allah. Adalah la ilaha illallah. Begini saya mau dongengin biar enak ya. Ada bocah ya kayak gini nih, umur berapa ini? 7 tahun. Baik, bocah umur 7 tahun tinggal di istana, namanya istana raja. Fasilitasnya enak, kasur empuk, kamar ber-AC, apa aja ada, apa aja, ampe mainan ada juga, mainan ular tangga ada juga, begitu. Makanan macam-macam makanan ada, istana lengkap. Tapi bocah ini nangis mulu, padahal makanan lengkap, minuman lengkap, tempat tidur juga enak, segalanya ada, tapi nangis mulu. Nangis. Kenapa nangis mulu? Belum ketemu ibunya, belum ketemu ibunya. Kalau bocah ini sudah ada di pelukan dan pangkuan ibunya, anteng. Bener nggak? Anteng nggak? Anteng. Enggak perlu tinggal di istana, di petakan kecil, kontrakan kecil gitu, boro AC nggak ada, kipas aja bekas nyate Idul Adha, nggak punya kipas angin. Tenang. Kenapa tenang? Hah? Kenapa tenang?
dekat dengan ibunya. Yang bikin tenang itu bukan fasilitas istana yang lengkap, ternyata tetap nangis mulu tuh bocah. Yang bikin tenang itu dekat ibunya. Ini yang ngaji nih, ada yang masih suka pusing nggak? Ini yang ngaji nih, saya mau tanya, ada yang masih suka pusing nggak? Ini harus jujur ini. Masih apa sering? Oh sering. Kenapa tuh sering pusing? Tuh, kenapa sering pusing? Apa? Iya, kan pikiran yang pusing. Tuh kenapa pikirannya pusing? Enggak punya duit. Teman kita aja yang punya toko di Cipulir pusing juga. Tuh duitnya banyak. Benar enggak? Jadi ini kenapa pusing? Kenapa? Suka pusing apa kagak? Halo, suka pusing apa kagak? Sering. Nah, itu kenapa? Oh iya, jauh dari Allah. Jadi dunia ini namanya istana Tuhan. Dunia ini fasilitasnya lengkap buat kita. Lengkap. Sampai kebutuhan kita aja diadakan semuanya. Sampai model kayak begini nih, kagak dilahirin di Inggris, kagak. Udah lahirnya di Cipulir aja. Kenapa? Karena muka model begini nih dikasih roti 2 kaleng, pagi-pagi ditanya udah makan belum? Tuh belum tuh ya. Yang model begini nih kudu lahirnya di Cipulir, makannya nasi uduk, bener nggak? Iya gitu. Fasilitasnya lengkap, apa aja ada. Tapi kenapa kita sering nangis, sering pusing? Karena kita jauh dari pelukan ibu kita. Maha ibu lebih sayang dari ibu kita, jauh dari Allah, kurang mau zikir. Makanya bilangin sama orang yang suka mondar-mandir ke psikiater, ke psikolog, ente puyeng bukan karena apa-apa, tapi karena jauh dari Allah yang lebih sayang dari ibu kita. Kita kudu balik ke pangkuan Allah. Caranya banyak zikir. Banyak zikir. Zikir aja nggak mau. Punya mulut, mau buat apaan? Tuhan kasih lidah kan buat menyebut-nyebut kebaikannya. Masa kita nggak mau zikir? Maka ada tingkatan. Kalau tingkatan dasar minimal saban hari berapa? 300. Begitu. Kalau 700 tingkat apa? Oh masih dasar. Kalau tingkat menengah minimal berapa? 1000 saban hari. Kalau tingkat atas 12.000. Itu tingkat jadi kita ini tingkat apa namanya? PAUD. Begitu. Orang yang demen zikir kepada Allah nanti di akhiratnya ada jalur khusus. Ini disebutin nama yai kita nih, jangan sampai kita kagak ada semuanya ini. Ini bukan calon surga kalau semuanya. Di jalur tobat yang kemarin enggak ada. Di jalur syahid, terbunuh di medan juang, kagak ada. Di jalur sholat khusyuk, orang pernah khusyuk.
Justru duit yang nyelip aja ingat lagi sholat, yang tadinya gak ingat. Bener gak? Begitu. Nah, mau jalur mana lagi? Zikir, zikir, baca. Itu mau tahlilan aja lebih dari 33 tuh yang mimpin tahlil batuk. Begitu. Mana yang model kayak begitu tuh ngaji juga lagi orangnya malam ini. Begitu. Ini kapan berhentinya? Begitu. Orang zikir menyebut-nyebut Allah, asik. Asik. Zikir. 12.000 tingkat atas saban hari. Bentar. 24 jam nggak ngabisin, kerja keburu, ini keburu, minimal 300 lah. 300 juga orang dapat. Ini bukan pencinta zikir, tapi apa namanya, simpatisan. Ya, simpatisan nggak jelas gitu. Kita harus zikir, zikir supaya hati kita bercahaya, karena zikir itu mendatangkan cahaya. Zikir, duduk di sejadah, begitu, duduk, begitu. La ilaha illallah, zikir. Ada juga la ilaha illallah enggak dapat ganjaran karena enggak niatnya zikir. Enggak. Waktu dia makan di restoran dikasih bon la ilaha illallah, ini bukan zikir, kaget ngelihat bon, ini enggak dapat ganjaran. Enggak yang kayak gitu. Bukan zikir, ya, bukan zikir yang kayak gitu. Zikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau saudara mau ngirit tapi dikit tapi dapatnya banyak, dikit tapi nilainya banyak, 100 saban hari, ini nilai ribuan. Bacanya begini zikirnya. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Tuh, ente baca 100 itu sama dengan udah 1000. Begitu bacanya, begitu. Ini zikir berkah, meninggal husnul khotimah, begitu. Dan itu adalah impian buat kita.
agar supaya kita bisa masuk surga lewat jalur khusus, jalur tidak reguler, tidak ngantri banyak, tapi jalur zikir dengan adzakirunallaha katsir. Kemudian sumayatuna biraya, datang lagi malaikat membawa bendera. Panggil lagi orang-orang yang ada di padang mahsyar, ainal khaifun, mana orang-orang yang di dunia memiliki rasa takut kepada Allah. Saudara, takut sama Allah beda sama takut sama macan. Kalau takut sama macan makin dekat apa makin jauh? Makin jauh. Gitu. Tapi kalau takut sama Allah makin dekat makin jauh? Makin dekat. Begitu. Orang yang ngeri begitu sama Allah punya azab, dia takut sama Allah, memiliki khauf yang menyebabkan dia jauh dari maksiat. Jadi takut sama Allah, mau nyolong takut sama Allah, mau ngambil barang orang takut sama Allah, mau berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama takut sama Allah. Orang-orang yang memiliki khauf adalah orang-orang yang bakalan juga masuk surga secara spesial. Sampai pada akhirnya orang bakal dipanggil dengan berbagai macam bentuk amal-amal soleh dari hukum syarak, kata yai kita yang 320-an 320-an macam-macam amal soleh, dari ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, dari ibadah primer maupun ibadah sekunder. Semuanya tergantung. Maka dalam hidup buatlah kita. Ada yang masuk surga lewat jalur sholawat, ada yang masuk surga lewat jalur sholat duha, ada yang masuk surga lewat sabar menghadapi ujian, ada yang masuk surga lewat puasa, namanya babur royan. Tergantung. Maka kita ini apa yang kita mau istiqomahi dari umur kita yang tersisa, apa yang kita bakal menjadi dalam tanda kutip kebanggaan kita sama Allah. Ini loh ya Rob, yang saya nggak tinggal, bakalan nggak tinggal terus. Begitu. Itu tuh yang bakal masuk jalur khusus. Jangan yang angin-anginan. Ini nggak bisa nanti ketemu jalur-jalur ini, karena kita harus spesial. Baca sholawat kah, baca tasbih kah, tahajud kah saban malam 2 rakaat tapi nggak pernah tinggal, mau sakit kayak apa, mau parah kayak apa, mau capek kayak apa, punya. Karena ini bakal dipanggilin sama para malaikat. Begitu. Harus serius. Mau jalur ngaji kah, terserah, ngaji. Begitu. Yang kita nggak prek kecuali sakit parah, udzur syar'i, tidak mungkin. Begitu, tidak mungkin. Itu namanya punya jalur. Kalau tidak ada pada jalur-jalur itu, absen yang 320, udah alamat, kudu ganti buku yang satunya, panggilan ahli neraka. Dan ini lanjutan materi nanti. Karena itu di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar.
akan digiring, dihantarin orang-orang yang bertakwa menuju surga berbondong-bondong, rombongan tergantung mana amalan dia yang paling dominan. Ada rombongan zikir, rombongan takut, rombongan sholat khusyuk, rombongan puasa, rombongan umroh banyak. Kayak Sayyidina Abdullah bin Umar 1000 kali dia umroh, buat dirinya, bukan badal buat orang, buat dirinya doang. Emang tergantung. Rombongan istighfar kayak Sayyidina Abu Hurairah, lagi malesnya sehari 12.000 kali, itu lagi malas. Kita mau lagi semangatnya aja 50 kagak dapat. Ya Allah, udah begitu pengen masuk surga lagi, aduh banget. Dikata surga murah, harganya mahal. Surga barang istimewa, maka kita harus punya ibadah yang spesial. Coba cari ibadah apa kita yang spesial, cari yang kita, artinya cari, niatin, saya ini aja dah, nggak apa, saya bismillah aja, ya udah bismillah, nggak apa-apa. Pakai baju bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, kemana aja bismillah, nggak apa-apa. Nggak lepas-lepas tuh bismillah dalam hidupnya. Satu suapan makan bismillah, mau nyuap lagi bismillah, ngefan banget. Ah, ini bakal masuk surga lewat jalur bismillah. Begitu, lewat jalur bismillah. Begitu. Mana amalan kita yang paling spesial? Malam hari ini renungi, cari sebelum kita mati. Mau apa yang kita mau buat agar supaya kita masuk pada kelompok-kelompok itu, supaya kita masuk dalam kelompok wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bila tidak ketemu pada 320 daftar ini, adanya di buku yang satunya. Buku apa? Ayat. Na'udzubillah min dalik. Maka kita jangan angin-anginan baca ratib, baca zikir, baca saban hari. Makanya minimal kita orang kelas latihan, suruh baca sholawat aja 100 habis sholat. Habis sholat aja sholawat yang pendek, sallallahu Muhammad 100. Latihan untuk menuju adzakirunallaha katsira. Ini paling penting. Kalau enggak berat kita. Apalagi kita hidup di zaman akhir, zaman terombang-ambing yang kagak. Ini zaman antara muslim sama muslim, mudanda ini udah jelek, diadu-aduin habaib sama ulama, diadu-aduin. Zaman akhir udah kalau kita nggak zikir bahaya, terombang-ambing kita hidup di zaman akhir ini. Begitu, terombang-ambing. Maka kita harus zikir, jangan nggak zikir. Kita harus punya pegangan. Mudah-mudahan nih saudara-saudara nih, ada dari sekian banyak yang udah kita pelajari dalam beberapa pertemuan ini, masuk pada kelompok salah satunya sehingga masuk surga duluan. Amin ya rabbal alamin. Segini aja buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum saya. Baik Ustaz. Saat mencari turun sholat, pas baca dulu atau sujud itu kita lama, kita lama nih, baru satu belum selesai udah naik imamnya, itu kita ikut imam. Iya, itu namanya berjamaah, ada aturannya. Jadi agama ini datang rahmatan lil alamin, masing-masing ada aturan. Kalau kita sholatnya sendiri,
baca subhana rabbil azim wa bihamdihi atau kasum rabbil a'la wa bihamdi dalam ruku atau sujud itu, maka 11 kali. Ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi 11 kali. Kalau sholatnya sendiri, udah pernah belum? Belum. Sujud kalau sendiri sampai 11. Kalau jadi imam 3 kali. Kalau jadi imam lebih dari 3, imam dicela oleh agama. Imam 3, makmum sampai imam bangun. Kita udah 3 kali subhana rabbil a'la bihamdi, imam belum bangun, terusin. Sampailah kita udah 10 subhanallah a'la bihamdi, imam belum bangun, terusin. Sampailah kita udah 15, imam belum bangun, terusin sampai imam bangun. Itu makmum. Kok ini udah sampai 8 kali kok imam belum bangun? Ada juga makmum yang iseng ngintip. Wih, nangis imam. Ini hebat, ini imam hebat. Dipelototin, kumisnya nyelip di balik. Pantas saja dia nangis, pantas, kejepit. Jadi kalau jadi makmum itu, jadi makmum, bila imam udah bangun aja. Kalau jadi makmum, jadi ajaran itu banyak, begitu semuanya diayom, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.